Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li asatizatina wa li muallimina wa li masyayikhina wa li ahbabina wa li ikhwanina wa li ikhwatina wa li akhwatina wa li ahlina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma afina fi abdanina wa afina fi asma'ina wa afina fi absarina. Allahumma rzuqna rizqan katsira, Allahumma rzuqna rizqan katsira, Allahumma rzuqna rizqan katsira. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqri wa na'udzubika min adzabil qabri la ilaha illa anta. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali lagi kita ketemu dalam kajian kita kitab Ibanatul Ahkam. Pada pertemuan kali ini masih kita dalam kitab Thaharah, bab yang kedua, yaitu bab aniyah atau wadah. Itu marilah kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah sebagai pengakuan kita sebagai seorang hamba kepada Sang Pencipta kita. Kalimat alhamdulillah yang kita ucapkan dengan penuh keikhlasan di hati kita, kalimat yang ringan di lidah, insyaallah dengan penuh keikhlasan kita mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan timbangannya menjadi berat. Itu timbangan kita di amal soleh kita nanti yaumul qiyamah. Dan insyaallah pula mudah-mudahan kita yang punya niatan untuk menuntut ilmu, Allah berikan pemahaman kita, Allah angkat derajat kita, dan insyaallah kehidupan yang sebenar-benar kehidupan nanti, di fase terakhir dalam kehidupan kita, kehidupan yang abadi nanti, mudah-mudahan kita masuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan nikmat Allah, yaitu orang-orang yang masuk dalam surganya Allah. Salawat serta salam kita sampaikan kepada manusia yang terbaik, manusia yang sangat dicintai Allah, manusia pemimpin kita dunia dan akhirat, manusia yang kita jadikan suri tauladan kita dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan dengan seringnya kita berselawat kepada beliau, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan nanti kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Masuk dalam kajian kita kitab Ibanatul Ahkam pada bab aniyah, pada kitab Thaharah bab aniyah, itu bab wadah-wadah. Hadis yang pertama dalam bab ini dari Huyaifah Ibnul Yaman radhiyallahu anhu menceritakan hadis berikut, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, la tasrabu fi aniyati dhahabi wal fiddati wa la ta'kulu fi sihafihima fa innaha lahum fid dunya walakum fil akhirah. Muttafaqun alaih.
Rasulullah bersabda, janganlah kamu minum dengan wadah yang terbuat dari emas dan perak, dan jangan pula kamu makan dengan piring yang terbuat dari keduanya. Karena sesungguhnya wadah yang terbuat dari emas dan perak itu untuk mereka di dunia dan untuk kamu nanti di akhirat. Hadis muttafaqun alaih. Fakat Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis ini derajatnya sahih. Pada analisis lafaz, pada lafaz sihafihima, yaitu bentuk jamak dari lafaz sohfah, yakni piring besar atau nampan berisi makanan yang cukup untuk 5 orang. Pada lafaz fa innaha lahum, dhamir yang terdapat pada lafaz lahum merujuk kepada lafaz al-kuffar, yaitu orang-orang kafir. Mereka tidak disebutkan dengan jelas karena telah dimaklumi dari konteks kalimatnya. Makna hadis, dari hadis yang kita bacakan tadi, bahwa wadah yang terbuat dari emas dan perak biasanya dipakai oleh orang yang sombong dan hidup mewah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang kita, itu laki-laki dan wanita, makan dan minum memakai wadah yang terbuat dari emas dan perak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjanjikan kebaikan kepada kita dengan jalan meninggalkan hal tersebut, yaitu meninggalkan tidak memakai wadah dari emas dan perak, baik dari tempat minum maupun makan. Dan janji Nabi SAW adalah benar. Maka barang siapa yang meninggalkan hal tersebut di dunia karena menjalankan perintah Nabi SAW, ia akan memperoleh keduanya di akhirat sebagai balasan yang setimpal dengan dari amalnya. Nabi SAW mengancam orang-orang yang menggunakannya, yaitu menggunakan emas dan perak sebagai bentuk wadah makan dan minum, dengan azab yang menghinakan sebagai balasan atas pelanggarannya terhadap perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kelak akan dituangkan api neraka jahanam ke dalam perutnya, yaitu bagi orang-orang yang menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak untuk makan dan minum. Pada bagian fikih hadis, dari hadis yang telah kita bacakan tadi di atas, di sini penulis kitab Ibanatul Ahkam menuliskan haram makan dan minum dengan memakai wadah yang terbuat dari emas dan perak. Hukum haram ini untuk semua, baik kaum laki-laki maupun kaum wanita tanpa pandang bulu. Jadi di sini pada fikih hadis, hukum dari hadis yang telah kita bacakan tadi, menurut penulis kitab Ibanatul Ahkam ini, bahwa siapapun yang memakai wadah yang terbuat dari emas dan perak, baik itu untuk makan ataupun minum, maka hukumnya haram. Berarti kalau haram, dilakukan berdosa. Pada bagian perawi hadis di sini, Huzaifah ibn Yaman al-Absi radhiyallahu anhu
Nama julukannya yaitu Abu Abdullah. Ia termasuk salah seorang sahabat yang terdahulu dalam hijrah. Sebagai pemegang rahasia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang sahabat yang agung dan ikut dalam perang Uhud. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberitahukan kepadanya sebagian dari fitnah yang akan muncul di kemudian hari. Ia telah meriwayatkan sebanyak 100 hadis dan segolongan sahabat serta tabi'in mengambil riwayat darinya. Dan beliau yaitu Hudzaifah ibn Yaman al-Absi wafat di Madain pada tahun 36 Hijriah. Ya. Tadi hadis pertama yang kita bacakan pada bagian bab wadah atau bab aniyah dari kitab Toharoh, bagian dari kitab Ibanatul Ahkam, bahwa haram hukumnya memakai wadah emas dan yang terbuat dari emas dan perak untuk wadah makan dan minum. Kita lanjut ke hadis yang berikutnya, hadis kedua dari bab ini yaitu bab wadah. Dari Ibu Ummu Salamah radhiyallahu anha menceritakan hadis berikut, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Alladzi yashrabu fi ina'il fiddati innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam." Hadis muttafaqun alaih. Orang yang minum dengan memakai wadah perak, sesungguhnya ia hanya menuangkan api neraka jahanam ke dalam perutnya. Hadis muttafaqun alaih, sepakat Imam Bukhari dan Imam Muslim kesahihan hadis tersebut. Makna hadis: orang yang minum dengan memakai wadah dari emas atau perak berhak untuk mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala karena ia telah melanggar perintah syariat yang bijaksana. Kelak di hari kiamat ia akan menegukkan api neraka jahanam ke dalam perutnya. Siksaan ini sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan ketika di dunia, yaitu minum dari wadah yang diharamkan. Ya. Jadi makan dan minum dengan memakai wadah yang terbuat dari emas dan perak, baik itu cawan, piring, ya, berarti dia sama saja menuangkan ke dalam perutnya api neraka jahanam. Dan kelak mereka akan mendapat azabnya nanti di neraka yaumil qiyamah nanti. Pada bagian analisis lafaz dari hadis yang telah kita bacakan tadi, pada lafaz yujarjiru, berasal kata al-jarjarah, artinya suara air yang masuk ke dalam perut atau tenggorokan. Pada lafaz jahannam, itu isim alam atau nama salah satu dari tingkatan neraka. Semoga Allah melindungi kita dari neraka jahanam. Lafaz jahanam sendiri merupakan kalimat ajam. Oleh sebab itu, ia tidak menerima tanwin karena dua ilat, yaitu ujmah dan alamiah. Atau lafaz jahanam ini berakar dari kata jahuna, yang artinya keras atau kasar. Dinamakan demikian karena siksaan yang ada padanya sangatlah teramat keras. Atas dasar analisis ini pun lafaz jahanam tetap tidak menerima tanwin karena ilat ta'nis maknawi dan alamiah. Fikih hadis
Dari yang kita bacakan tadi, hadis yang kita bacakan, hadis kedua pada bab wadah, yaitu haram minum dengan memakai wadah dari perak bagi kaum laki-laki dan wanita, dan dijelaskan pula siksaan kelak di hari kiamat bagi orang-orang yang melanggarnya. Itu akan dituangkan dalam perut mereka ini api dari neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Perawi hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, nama aslinya ialah Hindun binti Umayyah al-Quraisyiyah al-Makhzumiyah, salah seorang ummahatul mukminin, dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun 4 Hijriyah dan telah meriwayatkan sebanyak 378 buah hadis. Nafi, Ibnu al-Musayyab dan sejumlah ulama lainnya mengambil riwayat hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ia wafat pada tahun 59 Hijriah dalam usia 84 tahun. Imam Az-Zahabi mengatakan sehubungan dengannya bahwa Sayyidatina Ummu Salamah adalah wanita dari kalangan ummahatul mukminin yang terakhir meninggal. Jenazahnya dikebumikan di Baqi. Inilah dari dua hadis yang kita bacakan pada bab wadah atau aniyah. Jadi dilarang kita memakai wadah untuk kita makan dan minum yang terbuat dari emas dan perak, dan hukumnya larang ini adalah haram. Silakan, aslan wassalam, selamat datang yang telah bergabung pada room kami. Kalaupun ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya. Hadis yang ketiga pada bab ini, yaitu dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, menceritakan hadis berikut, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza dubighal idhabu faqad tahura." Akhrajahu Muslim. Wa indal arba'ah ayyuma ihabin dubigha. Artinya, apabila kulit telah disamak, berarti ia telah menjadi suci. Hadis riwayat Imam Muslim. Sedangkan menurut lafaz yang diketengahkan oleh Imam Arba'ah, itu dari Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, dan Imam Nasa'i, disebutkan adalah kulit apapun yang disamak. Jadi secara lengkapnya, kulit apapun yang disamak berarti ia telah menjadi suci. Dapat jodoh Gus, wallahu a'lam. Kita masih dalam kajian ini ya, kitab Ibanatul Ahkam. Makna hadis dari hadis yang telah kita bacakan tadi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan bahwa kulit bangkai itu najis karena masih ada sisa-sisa darah kental yang menempel padanya. Hal tersebut mengandung mikroba-mikroba yang telah dibuktikan oleh ilmu kedokteran modern tentang bahayanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan bahwa untuk menyucikan kulit tersebut ialah dengan cara menyamaknya. Dengan cara ini maka tercabutlah atau terbuanglah lendir-lendir yang najis dari semua pori-pori kulitnya.
Mengenai kulit anjing dan kulit babi, keduanya tidak dapat disucikan dalam keadaan apapun. Analisis lafaz. Pada lafaz al-ihab, yaitu kulit belum disamak, baik kulit hewan yang disembelih maupun yang tidak disembelih. Pada bagian kitab fikih hadis, dari hadis yang telah kita bacakan tadi, 1. Penyamakan merupakan cara yang efektif untuk mencabut dan melenyapkan lendir najis dari semua pori-pori kulit. Karena itu, cara ini merupakan penyebab yang membuat kulit menjadi suci. 2. Penyamakan dapat menyucikan semua kulit bangkai luar dan dalam, kecuali kulit anjing dan babi, serta kulit hewan yang dilahirkan dari keduanya. Karena najis keduanya terlalu berat. Demikianlah menurut pendapat kalangan mazhab Imam Syafi'i. Sedangkan para mazhab Hanafi mengatakan bahwa semua kulit bangkai menjadi suci dengan menyamaknya terlebih dahulu, kecuali kulit babi. Dan menurut pendapat mazhab Maliki, yakni menurut pendapat yang masyhur di kalangan mereka, penyamakan dapat menyucikan semua kulit, tapi hanya luarnya saja. Sedangkan dalamnya tidak, dan hanya dapat dipakai untuk barang-barang yang kering, tidak untuk barang yang cair kecuali air. Sebab air mempunyai kekuatan daya tolak. Dapat pula dipakai sebagai hamparan untuk sholat. Tapi tidak dapat dijadikan pakaian untuk sholat. Menurut pendapat kalangan mazhab Hambali, mereka mengatakan bahwa penyamakan kulit bangkai tidak dapat menyucikan sesuatu pun darinya. Hal ini bersumber dari salah satu di antara dua riwayat Imam Malik. Jadi, pada bagian hadis ini, bahwa kulit yang telah disamak, dia menjadi suci. Adapun cara-cara penyamakan, mungkin kita bisa lihat dari berbagai informasi, tidak jelaskan secara detail di sini, ya. Dan juga tentang kulit di sini, saya jelaskan kembali menurut kalangan pendapat dari mazhab Syafi'i, kulit apapun bisa menjadi suci setelah disamak, kecuali kulit anjing dan kulit babi. Sedangkan mazhab Hanafi mengatakan bahwa kulit bangkai menjadi suci dengan menyamaknya terlebih dahulu, kecuali kulit babi. Mazhab Maliki berpendapat penyamakan dapat menyucikan semua kulit, tetapi hanya luarnya saja. Sedang yang di dalamnya, bagian dalam kulit, hanya dapat dipakai untuk benda-benda yang kering, tidak untuk benda yang cair, kecuali air. Menurut pendapat mazhab Hambali, bahwa penyamakan kulit bangkai tidak dapat menyucikan sesuatu pun darinya. Kulit bangkai berarti kulit yang tidak disembelih. Terlanjutkan hadis yang keempat pada bab wadah, masih melanjutkan tentang kulit. Kalau hadis yang satu, kedua tadi tentang haramnya kita memakai wadah dari
emas dan perak, baik untuk makan maupun untuk minum. Hadis yang ketiga di sini sudah membahas wadah tentang kulit. Nah, bagaimana menyucikan kulit, yaitu dengan menyamaknya. Hadis yang keempat dari Salamah ibnu Muhabbik radhiyallahu anhu menceritakan hadis berikut bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Dibaru juludil maitati tuhuruha." Shahahu Ibnu Hibban. Menyamak kulit bangkai adalah menyucikannya. Hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibnu Hibban. Mana hadis? Hadis ini telah membuktikan bahwa kulit bangkai adalah najis. Untuk menyucikannya ialah dengan cara menyamaknya. Karena proses penyamakan dapat melepaskan dan membuang semua lendir yang najis dari semua pori-pori kulit tersebut. Fikih hadis, kulit bangkai hukumnya najis, tapi dapat disucikan melalui proses penyamakan, seperti yang telah diterangkan dengan panjang lebar pada hadis nomor 3 tadi. Pada bagian perawi hadis, Salamah ibnu Muhabbik Ibnu Rabi'ah Ibnu Syakir Al-Huzali, nama panggilannya adalah Abu Sinan Al-Basri. Ia telah meriwayatkan 12 hadis. Putranya, yaitu Sinan dan Al-Hasan Al-Basri, telah mengambil riwayat darinya. Lanjutkan hadis yang kelima pada bab wadah ini. Dari Ibu Maimunah radhiyallahu anha menceritakan hadis berikut. Maron Nabi sallallahu alaihi wasallam bisatin yajurrunaha faqala law akhadtum ihabaha faqalu innaha maitatun faqala yutahhiruhal qaradu. Akhrajahu Abu Daud wan Nasa'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan mereka yang sedang menyeret bangkai seekor kambing. Maka Rasulullah bersabda, alangkah baiknya seandainya kalian mengambil kulitnya. Mereka berkata, kambing ini telah menjadi bangkai. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dapat dibersihkan dengan buah koroj. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Nasa'i. Makna hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seekor kambing mati yang diseret oleh beberapa orang untuk dibuang jauh dari tempat pemukiman, agar orang-orang tidak terganggu dengan baunya yang busuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, alangkah baiknya seandainya kalian mengambil kulitnya lalu memanfaatkannya. Ketika mereka menceritakan kepada Rasulullah SAW bahwa kambing yang mereka seret itu telah mati dan menjadi bangkai, maka Nabi SAW pun bersabda kepada mereka, dapat disucikan dengan buah koroj. Fikih hadis 1. Dilarang menyia-nyiakan harta apabila salah satu kegunaannya masih dapat dimanfaatkan. 2. Penyamakan dapat menyucikan kulit bangkai, yaitu dengan memakai buah koroj atau sesuatu yang sama kegunaannya, yaitu dapat menghilangkan lendir najis dari semua pori-porinya. Penyamakan tidak dapat dilakukan dengan memakai panas sinar matahari menurut jumhur ulama. Berbeda dengan pendapat murid-murid Imam Abu Hanifah, mereka memperbolehkannya. Jadi pada bagian ini
pada hadis ini bahwa Rasulullah melihat orang-orang menyeret bangkai kambing. Jadi bangkai kambing ini berarti kambing yang mati tanpa melalui proses penyembelihan. Maka bangkai kambing yang ada di situ membuat bau yang busuk, sehingga mereka menyeret untuk membuangnya. Ketika Rasulullah melihat hal itu, maka Rasulullah pun bersabda kepada para sahabat yang menyeret bangkai kambing tersebut, alangkah baiknya seandainya kalian mengambil kulitnya lalu memanfaatkannya. Ya. Dan mereka menjelaskan bahwa kambing itu telah menjadi bangkai, mati karena tanpa proses penyembelihan. Maka Rasulullah pun bersabda, kulitnya itu bisa disucikan dengan cara yang sama dan dibersihkan dengan buah koros. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi hadis ketiga, keempat, kelima tentang bagaimana menyucikan kulit dari binatang untuk kita jadikan wadah, ya, dengan proses penyamakan. Dan ingat di sini bahwa kecuali kulit dari anjing dan babi tidak dapat disucikan, ya, tidak dapat disucikan kulit anjing dan babi. Mari kami memastikan kepada yang telah bergabung di channel kami bahwa saat ini kita sedang ada kajian kitab Ibanatul Ahkam. Kitab Ibanatul Ahkam ini merupakan kitab dari penjelasan dari kitab dari Bulughul Maram. Ya, Bulughul Maram adalah kitab dari fikih hadis karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita lanjutkan ke hadis yang ke-6. Dari Abu Salabah Al-Khusyani radhiyallahu anhu menceritakan hadis berikut. Qultu ya Rasulullah, inna bi ardi qaumin ahli kitabin afana'kulu fi aniyatihim. Qala la ta'kulu fiha illa alla tajidu ghairaha faghsiluha wa kulu fiha. Muttafaqun alaih. Aku bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami berada di dalam negeri suatu kaum ahli kitab. Apakah kami boleh makan dengan wadah mereka? Rasulullah SAW menjawab, janganlah kamu makan dengan memakai wadah mereka, kecuali jika kamu tidak menemukan yang lainnya. Maka cucilah wadah itu terlebih dahulu dan pakailah untuk kalian makan. Hadis muttafaqun alaih. Makna hadis dari hadis yang telah kita bacakan tadi, hadis yang ke-6 pada bab aniyah atau bab wadah pada kitab Thahara di kitab Ibanatul Ahkam ini, bahwa syariat telah melarang kita makan dan minum dengan memakai wadah milik orang-orang Yahudi dan Nasrani. Barangkali rahasia larangan ini ialah najisnya wadah milik mereka pada kebanyakannya, sebab mereka tidak pernah memperhatikan masalah bersuci dari najis. Adapun dalam keadaan darurat, syariat memperbolehkan kita untuk memakai wadah mereka sesudah mencucinya terlebih dahulu dengan air, agar kita yakin akan
kesuciannya. Analisis lafaz, para lafaz, wa usiluha, wa kulu fiha. Yaitu perintah menyuci wadah ini sebelum digunakan. Sebab wadah tersebut dianggap masih najis. Dengan mereka tidak pernah menjauhi hal-hal yang najis seperti khamar dan daging babi. Fikih hadis, boleh memakai wadah milik ahli kitab sesudah mencucinya terlebih dahulu. 2. Larangan dalam hadis ini menunjukkan makna makruh. Sebab wadah mereka dianggap menjijikkan karena banyak dipakai untuk sesuatu yang najis. Perawi hadis dari Abu Sa'labah Al-Khusyani dinisbatkan kepada Khusyan Ibnu Namir dari kabilah Qudo'ah. Nama aslinya adalah Jarthum Ibnu Nashri. Ia ikut melakukan baiat ridwan kepada Nabi SAW, ikut dalam perang Hunain, dan Rasulullah SAW telah menetapkan suatu bagian untuknya dalam perang Khaybar. Ia telah meriwayatkan sebanyak 40 buah hadis. Ibnu Musayyab telah mengambil riwayat hadis darinya. Ia wafat pada tahun 75 Hijriah ketika sedang sujud dalam sholatnya. Kami ucapkan terima kasih atas telah bergabungnya di room kami, dan terima kasih kami ucapkan pada Bapak Muhammad Alaidrus ya, atas like-nya. Barakallahu fikum ya. Mudah-mudahan yang telah bergabung di channel kami, melihat channel kami, apalagi pada khususnya yang telah memberikan support kepada kami dengan menekan tombol like, ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan kalian semua. Insyaallah kita saling dukung dalam dakwah. Ini Muhammad Alaidrus, Habib ya, Habib Muhammad Alaidrus. Terima kasih Habib, terima kasih Habib. Syukran katsiran. Jazakallah khair. Terlanjutkan hadis yang ke-7. Pada bab aniyah ini. Hadis yang ke-7. Dari Imran Ibnu Husain radhiyallahu anhu menceritakan hadis berikut. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu tawadda'u min mazadati imra'atin musyrikatin. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya pernah berwudu dari 2 mazadah milik seorang musyrik. Hadis muttafaqun alaih. Mana hadis ini merupakan potongan dari hadis yang cukup panjang. Bentuk lengkapnya ialah sebagai berikut. Rasulullah SAW mengutus Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan seorang sahabat lainnya dalam salah satu perjalanan yang dilakukan beliau untuk mencari air. Ketika itu mereka telah kehabisan air. Maka Nabi SAW bersabda, "Berangkatlah kamu berdua untuk mencari air." Keduanya lalu berangkat, dan di tengah jalan mereka berjumpa dengan seorang wanita yang duduk di atas punggung untanya dengan membawa 2 mazadah pada kedua sisinya. Maka mereka bertanya, "Dari manakah air itu?" Wanita itu menjawab, "Air ini kuambil dari tempat yang jauhnya sama dengan perjalanan 1 hari dihitung dari sekarang." Mereka berkata kepada wanita tersebut, "Berangkatlah kamu untuk menemui Rasulullah SAW." Dan seterusnya. Kemudian Nabi SAW meminta sebuah wadah. Lalu beliau menuangkan semua air yang terdapat pada 2
mazadah wanita tadi ke dalam wadah tersebut. Setelah itu disuruhkan kepada semua orang, minumlah dan berilah minum kendaraan kalian. Maka orang-orang pun mulai minum dan memberi minum kendaraan mereka dari air tersebut. Analisis lafaz. Para lafaz Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Kalimat itu untuk menolak prasangka yang menduga bahwa hal ini hanya khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada lafaz mazadatain itu dua mazadah. Bentuk tasniah dari mazadah, artinya ember untuk menyiram. Pada masa itu ember terbuat dari dua lembar kulit yang dibuat sedemikian rupa agar memuat air yang banyak. Fikih hadis 1. Wadah orang-orang musyrik dianggap suci. 2. Penyamakan dapat menyucikan kulit bangkai. Dua mazadah tersebut terbuat dari kulit hewan sembelihan kaum musyrik. Sedangkan sembelihan mereka hukumnya najis. 3. Air milik orang musyrik dianggap suci karena wanita tersebutlah yang mengambil air itu. Padahal jumlahnya kurang dari 2 kullah. 4. Kemurahan dari agama Islam. Perawi hadis Imran ibnu Husain al-Khuzai, nama panggilannya itu Abu Najid, masuk Islam pada tahun terjadinya perang Khaybar. Ia termasuk ulama sahabat dan menghindarkan diri dari pertikaian pada zaman fitnah. Semua hadis yang diriwayatkannya berjumlah 130. Anak yang bernama Muhammad dan Al-Hasan mengambil riwayat darinya. Umurnya panjang dan malaikat sering mengucapkan salam kepadanya. Ia wafat pada tahun 52 Hijriah di Basrah. Terima kasih. Selamat datang kami ucapkan kepada yang telah bergabung di channel kami. Pada kali ini kita masih dalam kajian kitab Ibanatul Ahkam pada bagian Toharah pada bab aniyah atau bab wadah. Hadis yang terakhir pada bab ini hadis yang ke-21. Hadis yang ke-8 maksudnya, maaf. Dari Anas radhiyallahu anhu menceritakan hadis berikut. Anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam engkasara fattakhadha makana sa'bi silsilatan min fiddatin akhrajahul Bukhari. Sesungguhnya wadah minum milik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah pecah atau retak. Maka beliau menjadikan pada tempat yang retak rantai dari perak untuk menambalnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Makna hadis: semua sabda dan perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan syariat bagi umatnya. Dalam hadis ini Rasulullah SAW meletakkan perak pada wadah yang retak untuk menambalnya agar tidak bocor. Hal ini menunjukkan bahwa hal tersebut diperbolehkan. Dan cara ini dikenal dengan istilah tadbib atau menambal barang pecah. Analisis lafaz. Parafas Qadahun, wadah minum yang cukup untuk minum 2 atau 3 orang. Parafas as-sa' itu tempat yang retak. Fikih hadis 1. Boleh menambal wadah yang retak dengan perak. 2. Minum dengan memakai wadah merupakan hal yang dianjurkan oleh syariat. Wallahu a'lam bishawab. Kesimpulan pada bab aniyah ini atau bab wadah,
bahwa hadis-hadis yang tergabung dalam bab ini menunjukkan kepada kesimpulan berikut. 1. Haram makan dan minum dengan memakai wadah dari emas dan perak. 2. Kulit menjadi suci setelah disamak, sekalipun berasal dari hewan yang mati atau bangkai. 3. Larang menggunakan wadah milik ahli kitab sebelum dicuci terlebih dahulu. 4. Boleh menambal tempat yang retak pada satu wadah dengan memakai perak. Demikianlah kajian kita pada hari ini tentang dari bab ania bab wadah. Berikan kesempatan, jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan terima kasih pada kawan-kawan yang telah memberikan supportnya dengan menekan tombol tap dan like. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Allah memberikan rezeki pada kita dari jalan manapun yang terduga maupun yang tidak kita duga. Insyaallah. Dan insyaallah semua kita diberikan Allah kesehatan yang sempurna. So, dalam pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke dalam bab menghilangkan najis. Masih dalam bagian toharah dalam kitab Ibanatul Ahkam. Saya akhiri di sini. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Subhanakallahumma wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.